Bos Sriwijaya Air Henry Lai ditangkap Kejagung terkait dugaan korupsi timah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menangkap bos maskapai penerbangan Sriwijaya Air Henry Lai. Berdasarkan pantauan dari siaran langsung kanal YouTube Kompas TV, Henry Lai tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Tampak Henry Lai mengenakan baju kemeja berwarna pink. Tangannya juga sudah dalam kondisi terborgol. Tim dari Kejaksaan Agung kemudian membawa Henry Lai ke gedung Kartika Kejagung. Informasi tambahan, Henry Lai sebelumnya ditangkap. Ia berada di Singapura. Sebelumnya, Kejagung mengultimatum pendiri Sriwijaya Air, Henry Lai, untuk kooperatif dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Diketahui Henry Lai telah berstatus tersangka dalam perkara itu. Namun, 2 kali dipanggil, Henry Lai selalu tidak hadir. Terhadap tersangka HL, Henry Lai, nanti kita tunggu. Yang jelas kita sudah lakukan pemanggilan. Sejauh ini 2 kali, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Jampitsus Kuntadi, saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Ketut Sumedana, memastikan pihaknya akan melakukan upaya jemput paksa apabila Henry Lai tak hadir di pemanggilan ketiga. Kalau sudah 3 kali tak hadir, ada upaya pemanggilan paksa oleh penyidik, tandas Ketut. Sebagai informasi, Henry Lai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Terbuka, TINS, sejak Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Selain itu, pendiri Sriwijaya Air lainnya yakni Fandi Lingga, FL, turut menjadi tersangka kasus timah. Dalam kasus mega korupsi timah, Henry Lai merupakan beneficiary owner dan Fandi Lingga sebagai marketing di PT Tinindo Internusa, TIN. Keduanya diduga berperan dalam pengondisian pembiayaan kerjasama penyewaan alat peleburan timah. Terlebih, agar seolah-olah aktivitas tambang itu ilegal, keduanya membentuk 2 perusahaan boneka. Atas perbuatannya, Henry Lai DKK dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikorjo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Total ada 22 orang tersangka dalam kasus yang telah merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah ini. Penangkapan terhadap bos maskapai Sriwijaya Air Henry Lai oleh Kejaksaan Agung RI berlangsung dramatis. Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry Lai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 18 November pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pelarian Henry Lai ini bermula saat dirinya pergi ke Singapura pada 25 Maret lalu dengan alasan berobat. Sebelum pergi ke Singapura, Henry lebih dulu menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 pada 29 Februari lalu. 2 hari setelah pergi ke Singapura, Henry dicekal dan paspornya dicabut. Kemudian pada tanggal 15 April, penyidik menetapkan Henry sebagai tersangka. Penyidik Kejaksaan berulang kali melakukan pemanggilan namun Henry selalu mangkir. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, dalam keterangan pers pada Selasa 19 November dini hari mengungkapkan Henry memutuskan pulang ke Indonesia karena masa berlaku paspornya akan habis pada 27 November mendatang. Kejaksaan kemudian melakukan monitoring terhadap pergerakan Henry dengan menggandeng sejumlah pihak seperti penyidik, tim sidik intelijen hingga perwakilan Kejaksaan Singapura. Hasilnya, Henry terdeteksi pulang secara diam-diam pada Senin 18 November malam. Henry kemudian ditangkap di Terminal 2F Bandara Suta sesaat setelah turun dari pesawat. Ia kemudian langsung dibawa ke gedung Kejagung RI Jakarta menggunakan mobil kejaksaan sembari diborgol. Beberapa saat setelah masuk gedung Kejagung untuk menjalani pemeriksaan,
Hendri kembali keluar, kali ini sudah mengenakan rompi kejagung warna merah muda. Hendri ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi perkara ini sudah dilakukan persidangan dan terbuka untuk umum. Ya, teman-teman jurnalis sudah tahu semua siapa saja pelaku di sana. Jadi saya rasa tidak perlu ada yang dirahasiakan tanpa saya sampaikan, teman-teman sudah tahu. Tuh. Yang kedua, bahwa tersangka Hendri Lee ini ke Singapura, ya, itu setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama pada tahap penyidikan, kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura, di Mount Elizabeth. Nah, itu. Jadi itu jawabannya. Pak, keperluannya ke tanah air dia apa ya, Pak? Sampai Jadi lagi. untuk kepulangan ke Indonesia, karena yang bersangkutan paspornya berakhir pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perpanjangan karena penyidik sudah melayangkan surat ke Kedubes Singapura untuk melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan. Itu. Sempat ditetapkan DPO, Pak, oleh Kejagung. Penetapan DPO. DPO. Jadi yang bersangkutan karena alamatnya sudah jelas, sudah diketahui, tetapi dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka penyidik tidak menetapkan DPO. Ya. Baik, selanjutnya. Ya, silakan, Mas. Dari mana, Mas? Dari Tempo, izin mau konfirmasi aja, berarti ini sifatnya ada upaya paksa dari Kejagung penangkapannya dulu. Ya, terhadap Hendri Lee sudah kita monitor keberadaannya dari penyidik, kemudian dari tim Sidik Intelijen dan juga perwakilan atas Kejaksaan di Singapura. Kita sudah mengikuti, memonitor keberadaannya dia, dan pada saat ini dia pulang secara diam-diam, kita lakukan penangkapan di bandara. Ya. Tadi dari sisi kanan saya mungkin. Ya, baik, dari TV One, silakan. Bisa lintas lagi cerita. Ya, jauh banget lagi. Saya Zeki dari TV One. Ini kan tersangkanya kan dari penyidik dan juga ada indikasikan mungkin yang ditemukan oleh tim penyidik aliran dananya mungkin dari akan teraliri juga dengan perusahaan lainnya, mungkin salah satunya maskapai.